Anak sampean sebenarnya akan jadi raja, tapi karena diganggu oleh sampean sendiri, gak jadi raja. Gak jadi raja. Sebenarnya akan menjadi raja, calon-calon raja ini. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan akramas syuhur wa futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar amma ba'd. Syahadatul kurama para alim ulama wa bil khusus abidal kiram wa asadidal kiram, adik-adik santri-santri dan santriyat yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang saya hormati. Tahun 2011, tahun 2012 adalah tahun-tahun yang begitu indah, begitu loh bagi saya. Kenapa? Tahun 2011, tahun 2012 adalah tahun yang sangat indah bagi kehidupan saya. Karena di tahun itu Murabbi Ruhina Allah Yarham Romo Yai Nuruddin Qasim masih sugeng, masih bisa menemani santri-santrinya belajar di pondok. Dan setiap lebaran beliau selalu berwasiat kepada santri-santrinya. Beliau wasiat, nak, ingat, yang namanya lebaran itu pasti datang setelah Ramadan, setelah puasa. Yang namanya kemuliaan itu pasti datang setelah merasakan kehinaan. Yang namanya kebahagiaan itu akan bisa dirasakan setelah merasakan kesedihan. Kalau di dalam Al-Qur'annya, terdalam di dalam kitab Al-Qur'an surah apa? Surah At-Tolak. Sayaj'alullah ba'da usri usra. Allah menciptakan kebahagiaan setelah merasakan kepedihan. Kalau di dalam kitabnya, aku ingin melihat engkau ingin menjadi mulia, tapi engkau tidak mau merasakan hina, maka kemuliaan tidak akan pernah engkau dapatkan. Anak-anak ibu semuanya itu sudah hafal kitabnya di dalam kitab Al-Lala. Aku yakin anak bapak ibu semuanya ini pasti merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh anak yang tidak nyantri. Kenapa? Karena perjuangan mereka lebih berat daripada anak-anak yang gak nyantri. Anak yang gak nyantri setiap harinya tersibukkan oleh HP-HP, tersibukkan oleh satu hal yang gak berguna. Anak ibu di sini tersibukkan dengan sesuatu yang mulia. Pagi mereka ngaji, siang mereka ngaji, sore mereka ngaji, malam mereka ngaji. Sebelum subuh mereka qiyamul lail, setelah qiyamul lail mereka sahur. Habis gitu mereka sholat jamaah. Habis sholat jamaah mereka ngaji lagi bersama saya. Setelah ngaji mereka sekolah. Setelah sekolah jam 11 mereka ngaji sama Pak Mahmud. Setelah ngaji sama Pak Mahmud mereka jamaah duhur semuanya. Setelah jamaah duhur mereka ngaji sama Abi sampai jam 2. Setelah jam 2 mereka ngaji sama Mbah Yai Aman sampai asar. Setelah asar mereka jamaah. Setelah jamaah mereka ngaji lagi sama Abi. Setelah ngaji sama Abi mereka membaca Ratibul Haddad setiap sore. Setelah baca Ratibul Haddad mereka mandi untuk mempersiapkan berbuka puasa. Setelah berbuka puasa mereka sholat jamaah. Setelah sholat jamaah mereka buka puasa di maghrib. Setelah isya mereka jamaah lagi sholat isya. Setelah jamaah isya mereka tadarus. Setelah tadarus mereka ngaji lagi malam sama saya. Lihat begitu mulia anaknya ibu. Tidak ada hari yang kosong tanpa ada sesuatu yang mulia, yaitu ngaji. Aku yakin anak
Bapak Ibu semua ini merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh anak-anak yang nggak mondok. Kenapa? Semakin berat ujian yang kita alami, maka akan semakin besar hasil yang akan kita raih. Itu sudah ketentuan Allah. Sayaj'alullah ba'da usri yusra. Itu adalah wasiat Romo Yai Nuruddin Qasim. Aku yakin andaikan Bapak Ibu menjadi posisinya anak sekarang ini, gak kuat, aku yakin gak kuat. Jangankan kalian satu hari, ini beberapa jam, datang jam setengah 10, jam setengah 11, 1 jam sudah pengen cepat pulang. Ini boten, ini boten. Saya gak menghina Bapak Ibu, justru keberhasilan orang tua yaitu di saat dia memiliki anak yang lebih kuat daripada dia, itu menunjukkan keberhasilan dia. Kalau Bapak Ibu masih anaknya di bawahnya bapak atau ibunya, jadi masih belum menjadi orang tua yang sempurna, yang berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai anak yang lebih kuat dari bapak ibunya sendiri, berarti sampean telah menjadi orang tua yang sempurna atau orang tua yang berhasil. Itu salah satu wasiat-wasiat Allah yarham Romo Yai Nuruddin Qasim, guru saya. Katanya Romo Yai Nuruddin Qasim, salah satu wasiatnya juga nak, karena bilangnya beliau itu pada santri-santrinya nggak pernah pulang di Ramadan, di hari Lebaran, dan termasuk salah satunya saya nggak pernah pulang dulu di Ramadan atau Lebaran. Beliau mewasiati, nanti dalam bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya mungkin kira-kira seperti ini. Nanti kalau kamu mendidik santri, ngajar santri, maka jangan jadi pengajar yang hanya mengajarkan ilmu. Jangan jadi orang habis ngajar nggak mau tahu kehidupan santri setelah engkau ajar. Tapi jadilah santri yang bisa memahami muridnya, menyentuh murid-muridnya dengan ruh awakmu, yang mana dilakukan oleh Raden Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel. Raden Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel ini adalah orang yang pertama kali mendirikan pondok. Jadi kalau kita pengen punya pondok, pondoknya hidup dengan kegiatan-kegiatan ukhuwah Islamiyahnya, bukan hanya hidup dengan santri-santri jumlah santrinya. Ruhnya pondok itu bukan berada pada jumlah santrinya, tapi ruhnya pondok itu ada pada kegiatan ngajinya, pada kegiatan ukhuwah Islamiyah lainnya. Itu adalah ruhnya pondok. Jadi saya setuju banget tadi didiskon oleh Abdi yang tadinya tanggal 7 didiskon menjadi tanggal 3. Itu setuju banget. Berarti sampean nggak mau membiarkan pondok ini mati terlalu lama. Karena ruhnya pondok ini kalian, karena adanya kalian kita bisa mengajar, karena adanya kalian kita bisa belajar lagi. Ini ruhnya pondok, ini adalah kalian. Saya setuju banget. Allah Akbar. Setuju banget kalau sampean ini kembali lebih cepat. Berarti gak membiarkan pondok ini mati suri terlalu lama. Apa yang dilakukan, katanya Raden Rahmat Kanjeng Sunan Ampel, apa yang dilakukan kebiasaan beliau? Beliau ini kebiasaan Raden Rahmat Kanjeng Sunan Ampel, di setiap malam beliau ini selalu menengok santri-santrinya sedang tertidur. Selalu setiap malam beliau ini. Apa gunanya? Karena beliau ingin menyentuh kalbune para santri ini. Setiap malam Kanjeng Sunan Ampel melihat santrinya yang sedang tertidur. Dan pernah suatu ketika di saat Kanjeng Sunan Ampel melihat santrinya sedang tertidur, ada salah satu santrinya yang wajahnya begitu bersinar, sampai-sampai beliau tidak mengenali siapa wajahnya santri yang bersinar itu. Dan akhirnya beliau mempunyai ide, yaitu sarungnya santrinya itu ditaleni oleh sebuah tali. Ketika sholat jamaah subuh selesai, ditanyain, para santrinya dikumpulkan, wahai santri-santriku, siapa yang di saat sedang bangun tidur sarung kalian ada ikat talinya? Lalu ada seorang remaja mengangkat tangannya, sendikoh dawuh,
Kanjeng Sunan Ampel, saya Kanjeng Sunan Ampel. Dan ternyata dipanggil santri itu ditanyain, siapa nama kamu? Nama saya Joko Samudro. Siapa orang tua kamu? Orang tua saya Nyi Ageng Pinati. Akhirnya dipanggil Nyi Ageng Pinati dari Gresik. Dan akhirnya ketika dipanggil Nyi Ageng Pinati ditanyakan, siapa sebenarnya anaknya sampeyan ini? Aku yakin ini bukan anak sampeyan. Terus Nyai Ageng Pinati menceritakan perihal asal usul Raden Joko Samudro ini. Ditanya, ini Kanjeng Sunan, dulu pekerja saya ketika mau melewati Selat Bali, beliau itu menemukan sebuah peti yang mana petinya itu berisikan sebuah bayi, anak bayi. Akhirnya diambil, dikasihkan ke saya rawat. Makanya karena saya menemukan anak ini di tengah samudra, di tengah samudra Selat Bali antara Bali sama Banyuwangi, maka saya kasih nama anaknya ini Joko Samudro. Akhirnya ketika itu Raden Sunan Ampel mengetahui bahwa dia ini adalah bukan anaknya Raden Nyi Ageng Pinati, dan beliau tahu bahwa dia adalah anaknya sahabatnya yaitu Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu ini cucunya Raja Blambangan Minyak Sembuyu. Minyak Sembuyu mempunyai anak Minyak Semboja mempunyai anak itu Sekardadu, dan Dewi Sekardadu ini adalah ibunya Joko Samudro. Karena tahu ini adalah bukan anaknya Nyi Ageng Pinati dan beliau tahu ini adalah anaknya sahabatnya yaitu Syekh Maulana Ishaq, lalu Raden Joko Samudro diganti namanya oleh Kanjeng Sunan Ampel, diganti nama dengan Raden Paku. Akhirnya jadi Raden Paku. Di saat Raden Paku sudah dewasa, beliau karena suka bermain akrab dengan putranya Kanjeng Sunan Ampel yang bernama Raden Magdum Ibrahim. Raden Magdum Ibrahim ini Kanjeng Sunan Bonang. Akhirnya ketika dewasa, Raden Paku sama Raden Magdum Ibrahim mondok ke negeri Pasai. Pasai itu sekarang mana kira-kira? Samudra Pasai, Aceh, nggak putih? Daerah Aceh, ya. Daerah Aceh, mondok di sana kepada ayahnya. Dan di saat di negeri Pasai, beliau diganti lagi namanya menjadi Syekh Maulana Ainul Yakin. Di saat pulang lagi, karena Raden Paku yang sudah diganti namanya menjadi Raden Ainul Yakin, karena alim banget, diambil mantu oleh Kanjeng Sunan Ampel, dinikahkan dengan putrinya yaitu namanya Dewi Murtasiah. Di saat mau menikah, sehari sebelum menikah, Raden Paku jalan-jalan di daerah Gresik, melewati sebuah daerah di petarangannya Ki Ageng Sukobungkul. Ki Ageng Sukobungkul ini mempunyai buah delima. Buah delima yang mana buah delimanya ini tidak bisa diambil oleh orang. Bahkan beliau membuat sayembara, barang siapa yang bisa memetik buah delima ini maka akan aku jadikan mantu. Dan ternyata tidak ada yang bisa memetik buah delima itu. Dan ketika Raden Paku melewat di bawahnya buah delima itu, tiba-tiba tanpa sengaja jatuhlah buah delima itu di atas kepalanya Raden Paku. Dan di saat itu Ki Ageng Sukobungkul tahu bahwa buah delimanya telah terpetik, dan dia sudah berjanji barang siapa yang berhasil memetik buah delima ini maka aku akan menikahkan dengan putriku. Akhirnya Raden Paku dipaksa menikah dengan putrinya Ki Ageng Sukobungkul yang bernama Dewi Wardah. Dan di saat itu Raden Paku merapor pada calon mertuanya Sunan Ampel perihal peristiwa itu, dan Sunan Ampel mengizinkan. Ya gak apa-apa, menikahlah dengan putrinya Ki Ageng Bungkul. Makam Ki Ageng Bungkul berada di belakangnya Taman Bungkul Surabaya itu. Kalau ibu pernah ke Sunan Ampel, kira-kira 3 atau 5 kilo itu ada makamnya Ki Ageng Bungkul, itu juga mertuanya Raden Paku. Akhirnya terjadilah perkawinan antara putrinya Sunan Ampel dengan Raden Paku, dan di saat itu juga terjadilah perkawinan antara putrinya Ki Ageng Bungkul dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku sehari menikah dengan 2 orang. Pertama, pagi menikah dengan putrinya Kanjeng Sunan Ampel, yang ketika siang menikah dengan putrinya Ki Ageng Bungkul. Itu kalau orang mertua yang baik itu pasti mengizinkan anaknya untuk menikah lagi biasa. Gak lupa kalau gak ada. Kalau
Oh enggak, ini enggak, kalau saya itu setiap ada satu nama, satu hati, satu cinta. ini kisahnya tentang Sunan Ampel dan Sunan Giri. Akhirnya setelah beberapa tahun beliau Kanjeng Sunan Giri, Sunan Raden Ainul Yakin atau Raden Paku mengingat bahwa dulu di saat mondok beliau itu dikasih satu bungkus tanah oleh ayahnya Syekh Maulana Ishak. Dikasih bungkus tanah, beliau berwasiat, "Nak, nanti kalau kamu mau buat pondok, carilah tanah yang pas, yang sama dengan tanah yang aku berikan ini." Akhirnya Raden Paku mencari keliling-keliling di Jawa dan beliau menemukan tanah yang cocok, yaitu di daerah Gresik, di atas sebuah di atas sebuah gunung yang sekarang itu menjadi kecamatan Kebumas, kecamatan Kebumas. Akhirnya Raden Paku mendirikan pesantren di atas gunung itu. Gunung kalau dalam bahasa Sanskerta itu namanya Giri. Maka dari itu Raden Paku terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Itu asal muasal Raden Paku yang bisa menjadi besar karena apa? Sentuhan rohnya Kanjeng Rahmat Sunan Ampel. Jadi ketika kita menjadi guru, sentuh jiwa-jiwanya santri-santrinya, sentuh jiwanya para murid-muridnya dengan sentuhan kalbu. Kalau kita nggak bisa menyentuh jiwanya mereka lewat sentuhan hati kita, apa kata Badruddin? Ceritakan kisah-kisah para rasul, ceritakan kisah-kisah para sahabat, ceritakan kisah-kisah para wali pada hati mereka, sehingga hati mereka ini tersentuh oleh para wali. Karena kenapa kita nggak bisa menyentuh hati mereka? Makanya setiap ngaji, pasti ketika ngaji tak masukkan, tak selipkan nama-nama wali, nama-nama sahabat atau nama-nama salah satu para nabi. Kenapa? Karena itu wasiati Romo Yai Nuruddin Qasim. Sentuhlah jiwa-jiwa santrimu, jangan hanya mengajar, habis itu kamu nggak mau tahu santrinya mau kemana. Itu adalah salah satu beberapa wasiat Romo Yai Nuruddin Qasim. Dan insya Allah anak-anaknya semuanya ini insya Allah barokah. Anak Islam ini lebih mulia daripada anak-anaknya orang lain. Kenapa lebih mulia? Karena anak-anak Islamian ini selalu tersibukkan oleh sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Gak ada orang yang menjadi tidak mulia karena dia mendekat pada sesuatu yang mulia. Gak ada orang itu gelap ketika dia itu dekat dengan lampu, itu gak ada. Kegelap apapun dia, kalau dekat dengan lampu pasti dia juga ikut bersinar. Anak kita sebenarnya hina, tapi karena dekat dengan sesuatu yang mulia yaitu ilmu, kita yang hina menjadi mulia karena dekat dengan sesuatu yang mulia yaitu ilmu. Alhamdulillah, syukur Bu sampean punya anak yang mau tetap mondok meskipun penuh dengan keluh kesah, tapi mereka tetap mondok. Itu namanya anak sing kuat. Ada sifat, makanya jangan kalian ganggu kekuatan, ketekatan anak-anak Zamian, diganggu dengan sering menjenguk dia di pesantren, dengan sering mencuri mereka sehingga diajak kemana-mana dicuri. Saya tahu yang suka nyuri-nyuri anaknya, saya tahu. jangan dikotori dengan tingkah laku orang tuanya. Sampeyan kenal Damar Wulan? Damar Wulan itu anaknya orang biasa. Beliau itu tukang ngarit, tapi karena tirakati ibu beliau itu menjadi raja. Nggak ada raja itu mendirikan kerajaan sendiri, nggak ada. Raja itu keturunan dari embah menurunkan raja, semuanya raja. Tapi ada salah satu ibu, dia itu bukan istri raja, dia itu bukan keturunan raja, tapi ingin mempunyai anak yang menjadi raja. Akhirnya beliau tirakat dengan kesungguhan ibu, akhirnya menjadikan melahirkan anak yang bisa menjadi raja, yaitu jenenge Damar Wulan menjadi raja karena tirakati ibu. Anak Samian sebenarnya akan jadi raja, tapi karena diganggu oleh Samian sendiri, gak jadi raja. Gak jadi raja. Sebenarnya akan menjadi raja, calon raja ini. Tapi makanya itu jangan engkau gugurkan kemuliaan mereka dengan mencuri mereka dari pondok pesantren, dengan memasukkan mereka gula-gula yang sehingga mereka menjadi penyakitan karena terlalu banyak gula. Memang penjengukan itu manis. Nggih, sampeyan dibeli pilihan jalan-jalan tamasya
kemana gitu, terus diberi pilihan menjenguk anaknya di pondok, kira-kira sama milih mana? Milih mana? Loh, ini gak sayang ternyata orang tua di sampean. Orang tua di sampean gak sayang. Kalau orang tua yang baik, pasti dia itu akan memilih menjenguk anaknya ke pondok, gak mungkin lah. Di saat andai kata hari Minggu ada 2 jadwal, yang satu jalan-jalan, yang satu menjenguk anaknya di pondok. Ini kalau orang tua sayang pada anaknya, pasti meninggalkan jalan-jalannya, meninggalkan healing-healingnya demi menjenguk anaknya di pondok. Itu kalau anak sayang. Dan ternyata taknya tadi ragu. Jadi sekarang sampean tahu, Mbak Kang, sampean gak disayang oleh orang tua. Sampean gak disayang oleh orang tua, makanya jangan terlalu lama di rumah, cepat-cepat kembali. Kalau bisa sebelum tanggal 3, Mak, antarkan aku ke pondok. Itu jenenge anak-anak sing hebat itu. Iya. Ya mudah-mudahan. Ini kalau gak puasa tak semakin lama lagi. Biasanya saya jam segini gak pernah lapar. Jadi selama Ramadan saya gak pernah lapar jam-jam segini karena tertidur. Ya pas hari ini lapar gara-gara ya ini demi menghormati jenengan. Mudah-mudahan jenengan bisa memahami. Jangan didengar kerasnya omongan saya, tapi dengarlah apa yang diucapkan oleh kerasnya omongan ini. Saya memang seperti ini orangnya, tapi hatinya sebenarnya lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan terbukti nekat sama saya akhirnya kamu dulu itu ya. Dulunya kurus, sekarang alhamdulillah agak tambah kurusan bener. Ya mudah-mudahan kabeh barokah, kabeh anak santrinya bisa menjaga adab di rumahnya, ibu-ibunya bisa menjaga adab, menjaga anak-anaknya di rumah. Sekian dari saya, kesalahan dan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.